Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang usaha, gaya, dan energi. Nah, materi ini akan keluar pada asesmen akhir semester 1. Silakan anak-anak disimak dengan baik ya. Yang pertama, saya ulangi, untuk materi ini saya akan langsung ke pembahasan soal. Jadi kita akan belajar sambil mengerjakan soal. Yang pertama ada gambar seorang pekerja ingin menaikkan benda ke rak-rak yang ada di atas ini. Nah, di sini ada kalimat tentang yang ditanyakan adalah usaha. Salah satu tips nanti untuk kita menjawab soal itu jangan buru-buru membaca full dari atas sampai bawah. Baca dulu soalnya. Ini soal itu yang ada di bawah sini. Ini namanya soal. Yang ditanyakan adalah usaha yang harus dilakukan pekerja tersebut jika menggunakan alat bantu. Oke? Usaha itu, kalau kamu nggak tahu rumus usaha, berarti baru boleh baca di bacaan atasnya. Nah, di sini disajikan rumus usaha itu ada W sama dengan F dikali S. F-nya ini adalah gaya. Gaya itu tidak sama dengan massa ya. Jadi kalau kamu menghitung gaya, itu pastikan massa dikali percepatan gravitasi dulu. Berarti gaya yang dipakai di situ adalah bukan 600 kg, tetapi 600 dikali percepatan gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi gayanya adalah 6000 Newton. Ini baru ke gaya. Terus kalau ke usaha nanti dia dikalikan dengan perpindahannya. Kita masukkan ke rumus usaha sekarang. F-nya adalah 6000, lalu perpindahannya dia 1,5 meter. Jadi usaha yang dilakukan adalah 6000 dikali 1,5 yaitu 9000 Joule. Gitu ya. Jawabannya bukan 900, tapi adalah 9000. Oke, sebelum lanjut ke nomor 2, anak-anak bisa mendownload dulu soalnya, ada di link deskripsi. Lalu kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu, baru nanti lihat pembahasan. Boleh juga sambil melihat pembahasan, sambil mengerjakan, lalu nanti dikerjakan ulang supaya lebih paham. Ingat tadi garis besarnya itu kalau disuruh menggunakan gaya, maka gaya tidak sama dengan massa, tapi dikalikan dengan percepatan gravitasi terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada penerapan tentang hukum Newton. Ingat, hukum Newton ada 3. Hukum 1 Newton itu tentang benda yang awalnya bergerak tetap bergerak, benda yang awalnya diam tetap diam. Ini namanya adalah hukum kelembaman. Terus hukum 2 Newton itu membahas tentang gaya yang besarnya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Jadi nanti kalau ada konteks, gambar, atau bacaan yang membedakan gaya, membedakan massa, atau membandingkan percepatan, berarti dia masuk ke hukum 2 Newton. Kalau hukum 3 Newton itu gaya aksi reaksi. Ini contohnya kalau roket naik ke atas, itu kan dia membuang bahan bakar dulu ke bawah, membuang gas ke bawah. Jadi dia mendorong ke bawah, lalu dia bisa bergerak naik ke atas. Contoh yang lain ketika perahu mendayung, ketika mendayungnya ke belakang, maka orangnya akan bergerak ke depan. Itu hukum 3 Newton. Saya kira ini cukup gampang. Yang ditanyakan adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berarti yang membicarakan tentang gaya, massa, ataupun percepatan. Dari gambar ini sangat bisa ditebak, yaitu berarti jawabannya yang nomor 2 dan 4. Option yang B. Karena nomor 1 ini masuk ke hukum 1 Newton ketika benda ini orangnya awalnya diam.
di posisi ini. Ketika mobilnya tiba-tiba bergerak, orangnya akan cenderung berada di posisi ini. Karena dia berjalan dengan sangat cepat, maka orangnya cenderung jatuh. Begitu juga yang nomor 3, ini hukum 1 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sama, nah ini soalnya membahas tentang hukum 1 Newton, berarti kebalikannya. Jawabannya yang nomor 1 dan 2. Cukup mudah untuk membedakan hukum 1 atau 2 atau 3 Newton. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini udah mulai ke konsep energi yang anak-anak harus ingat-ingat selalu. Yang pertama itu adalah energi mekanik. Selalu sama di semua posisi. Jadi dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi nggak ada kalimat energi mekanik A lebih besar daripada energi mekanik B. Ini jelas-jelas salah. Jangan pernah memilih yang kalimat energi mekanik selalu lebih besar, lebih kecil, berkurang, bertambah. Jangan pernah memilih itu. Sekarang di sini kita yang ditanyakan adalah keperhitungannya ya. Kita hitung dulu di sini. Di posisi atas ada energi potensial nilainya 10.000 Joule. Kemudian ada bolanya jatuh 4 meter. Jadi ketinggiannya sekarang menjadi, kalau di sini dia menjadi 16 meter. Jika benda telah turun sejauh 4 meter dari posisi mula, maka berapa besar energi potensial yang dimiliki benda itu sekarang? Ada dua cara. Cara yang pertama, kamu bisa cari tahu dulu masanya. Kenapa cari tahu massa? Karena energi potensial itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Masanya kita belum tahu. Percepatan gravitasinya 10, lalu ketinggiannya dia adalah 16. Nah, dari mana dapat massa? Dari keadaan EP1 yang di atas itu. Dia kan 10.000. Kita masukkan massa, percepatan gravitasinya 10. Kemudian saat di atas itu ketinggiannya 20 meter. Jika dikalikan ini hasilnya 10.000. Berarti massanya bisa dihitung dari 10.000 dibagi 10 dikali 20. 1000 dibagi 20, 100 dibagi 2. Dapatnya adalah 50 kilo. Kalau kamu bingung bisa diulang lagi videonya dari awal. Sudah ketemu massa, berarti kita hitung EP yang ada di sini. EP yang kedua, berarti massanya 50 dikali 10 dikali ketinggiannya sekarang menjadi 16. Tinggal dihitung, 50 dikali 1, 50 tambah, berarti ada 8.000 Joule energi potensialnya. Oke, jadi seperti itu. Kalau ada hal yang belum diketahui, bisa cari tahu dulu dari keadaan 1. Atau kamu bisa juga menggunakan perbandingan senilai. Jika masih ingat materi perbandingan senilai, ini akan sangat membantu. EP1 banding EP2, ini bisa. MgH1 banding MgH2. Karena masanya sama dan gravitasinya sama, bisa kita hilangkan. EP1-nya 10.000, EP2-nya ditulis aja. Ketinggian yang pertama 20, ketinggian yang kedua 16. Tinggal disederhanakan, dibagi 4, ini dapat 5, yang ini dapat 4. Kalau sudah, lalu dikali silang. Jangan lupa ini, jangan sampai salah mengalikan. Berarti 10.000-nya dikali 4, EP2-nya dikali 5. EP2 bisa juga 10.000 dikali 4 dibagi 5. 10 dibagi 5 dapat 2. 2000 dikali 4 hasilnya sama, yaitu 8.000
Joule. Itu cara yang kedua pakai perbandingan senilai. Bebas, tidak ada pembatasan cara, yang penting kamu bisa memahami soalnya. Yang diminta apa, yang diketahui apa, itu harus jelas. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya sama, nah ini kamu bisa pause dulu video ini lalu coba dengan cara yang pertama tadi. Jangan lupa sediakan buku dan pulpen untuk mencoba. Ini ada kalimat yang menarik, kalimat B. Yang ditanyakan adalah perubahan energi. Saya sudah jelaskan tadi energi mekanik tidak akan pernah berubah nilainya. Jadi jangan pernah memilih kalimat itu ya, sudah saya jelaskan. Kalau ada soal tentang energi mekanik yang berubah nilainya lebih besar, lebih kecil, dan seperti ini, jangan pernah dipilih. Berarti tinggal kita cari energi kinetik dan energi potensialnya. Energi potensial di posisi X. Masanya 20, percepatan gravitasi 10, ketinggiannya 20. Berarti energi potensialnya 4000 Joule. Karena ini jatuh, berarti kan awalnya dia diam. Kalau diam berarti kecepatannya sama dengan 0. Berarti di sini energi kinetiknya adalah 0. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan energi mekaniknya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi energi mekaniknya totalnya adalah 4000 Joule. Secara logika, semakin ke bawah kan tadi energi mekanik akan tetap. Yang berubah adalah energi potensialnya atau energi kinetiknya. Kalau potensialnya berkurang, ini semakin ke bawah ya, berarti energi potensialnya dia berkurang, maka energi kinetiknya dia akan bertambah. Nah, perubahannya ini akan sama nilainya. Kalau EP-nya berkurang 2400, berarti energi kinetik juga akan bertambah 2400 misalnya, seperti itu. Dan nanti kalau dijumlah hasilnya harusnya jadi 4000. Berarti kita lihat yang option A ini salah. Kan yang ditanyakan perubahan energi potensial dari X ke Y, berarti semakin turun itu bukan menjadi 4000, tapi semakin berkurang. Terus yang antara option C dan D, di posisi Y ini kita hitung energi potensialnya, masanya 20, G-nya 10, ketinggiannya itu 8. Jadi hasilnya 1600, 1600 Joule. Energi potensial yang awalnya 4000 menjadi 1600. Berarti di sini otomatis energi kinetiknya dari 4000 dari EM dikurangi energi potensialnya 1600 EP. Jadi energi kinetiknya nilainya adalah 2400 Joule. Yang awalnya 0 dia menjadi 2400. Berarti yang berubah adalah energi kinetik berubah menjadi 2400 Joule, seperti itu. Oke, yang konsep EM ini tadi berarti energi mekanik di semua posisi nilainya selalu sama, itu yang pertama. EM 1 sama dengan EM 2. EM itu bisa diperoleh dari energi potensial ditambah energi kinetik. Saat di atas, saat posisi diam, berarti kecepatannya 0. Sehingga energi kinetiknya sama dengan 0. Berarti di sini tinggal satu-satunya energi yang bekerja adalah energi potensial, sehingga energi mekaniknya otomatis sama dengan besar energi potensialnya. Gitu ya.
Dibawa ke bawah energi mekanik yang kedua di sini sama nilainya, tidak pernah berubah. Energi mekaniknya 4000 ya sama, tetap 4000. Konsep utama energi mekanik tidak pernah berubah nilainya, tidak lebih besar sedikit pun atau tidak lebih kecil sedikit pun. Sama yang ini saya akan bahas agak cepat ya. Jika massa box 30 kilo, berarti yang pasti tadi bukan B. Kamu bisa juga mencobanya ya, karena ini sama persis soalnya. Berarti di atas ini energi potensialnya 30, G-nya 10, ketinggiannya 28. Ini 60 dengan 24, berarti 84.000. Kemudian di sini energi potensialnya 30 dikali 10 dikali 15. 3 dikali 15 45. Nolnya 2. Ini nolnya kelebihan 1 ya. 8.400 Joule, yang ini 4.500 Joule. Berarti energi potensialnya dari posisi P ke Q dari 8.400 menjadi 4.500. 8.400 dikurangi 4.500 berarti dia berkurang 3.900. Berarti yang option A salah. Kalau di sini energi potensialnya 4.500, berarti energi kinetiknya 8.400 dikurangi 4.500. Jadi yang berubah adalah energi kinetik, berubah menjadi yang awalnya 0, di atas itu 0, lalu di bawah dia berubah menjadi 3.900. Sama caranya, sama persis. Konsepnya energi mekanik di posisi manapun nilainya selalu sama. Lanjut ke nomor 7, ini soal agak membingungkan tapi sebenarnya gampang banget. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik dan energi mekanik. Tadi anak-anak sudah tahu, berarti energi mekanik di posisi A sama dengan di posisi B sama dengan di posisi C sama dengan di posisi D, sehingga nilainya sama. Jadi kamu pasti pilih energi mekaniknya yang 1:1 seperti ini. Lalu yang ditanyakan selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, ini agak konseptual lagi. Energi kinetik di posisi A dan energi kinetik di posisi D. Kira-kira kalau energi kinetik lebih besar yang mana? Berarti kan lebih besar yang posisinya di bawah. Kalau energi potensial A berarti lebih besar daripada energi potensial yang D, karena ketinggian A lebih besar daripada ketinggian yang D. Kalau energi kinetik berarti kebalikannya, energi kinetik yang A lebih kecil daripada energi kinetik yang D. Kamu pilih yang urutannya energi kinetik yang A-nya lebih kecil, berarti angkanya adalah 4. Yang D-nya lebih besar, berarti angkanya adalah 5, seperti itu. Nomor 8. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Ini tentang hukum 2 Newton. Karena ada gaya, kemudian ada percepatan. Beban A sama dengan beban E. Beban C sama masanya dengan beban B. Yang ditanyakan
bagaimana keadaan agar yang ditanyakan pernyataan yang benar. Yang A, gerobak akan bergerak semakin cepat apabila E dinaikkan. Ini logikanya salah dong, berarti masanya semakin berat. Gerobak akan bergerak semakin cepat apabila A turun dan diganti B. A dengan B masanya lebih kecil yang B, berarti ini jawaban yang benar. Kalau masanya kecil, berarti orangnya menarik gerobaknya kan lebih mudah. Terus nomor 9, skateboard. Energi kinetik dan energi potensial lagi. Pernyataan yang pertama, energi potensial paling besar ada di posisi B. Ini 50-50, mungkin bisa. Karena B posisinya dia ada di titik tertinggi, kemungkinan iya ya. Terus energi kinetik paling besar ada di posisi A. Yang paling besar energi kinetiknya itu yang paling cepat. Yang paling cepat itu adalah posisi C. Berarti yang ini salah. Berarti nomor 1 benar ya tadi, nomor 2 salah. Jangan pilih yang nomor 2. Berarti otomatis jawabannya yang B. Energi kinetik pada posisi B lebih kecil dibandingkan energi kinetik di posisi C. Ya, ini masuk akal. Karena yang C ini sudah keturunan, berarti dia kecepatannya semakin cepat. Terakhir nomor 10, kita bahas sekalian tentang katrol. Katrol itu keuntungan mekanisnya dihitung dari jumlah tali yang tidak dipegang atau yang menahan beban. Bisa juga dari jumlah katrol. Ingat ya, ini harus sinkron, jumlah katrol dengan jumlah tali yang tidak dipegang itu harus sama. Kita hitung di sini yang dipegang kan berarti ini tidak dihitung. Yang ada huruf F-nya itu posisi tangan kamu, berarti itu tidak dihitung. Sehingga jumlah tali yang menahan beban adalah 1, 2, 3 pada kren 1. Berarti kren 1 km-nya 3. Pada kren 2 talinya ada 4. Berarti km-nya 4. Berat beban yang harus diangkat ini sama, sehingga secara logika gaya pada kren 2 ini lebih kecil. Kita cari kalimatnya. Gaya F1 lebih kecil, salah. Gaya F1 lebih besar daripada gaya F2. Jawabannya benar yang B. Kenapa kok usaha F1 tidak lebih besar? Kenapa kok enggak ini? Karena kita kalau pakai konsep usaha itu sama dengan konsep energi mekanik. Jadi yang dipakai bukan gaya yang lebih kecil, tapi nanti energi awal. Energi awal itu sebelum pakai katrol atau kren. Jadi kalau dinaikkan ke atas ini misal 10 meter, berarti usaha yang dikeluarkan dua-duanya 3.600 dikali 10, bukan lagi pakai yang 3.600 dibagi 3, jadinya 1.200. Bukan juga pakai yang 3.600 dibagi 4, jadinya 800. Ini tidak dipakai kalau untuk konsep usaha, karena dia sama dengan besar energi mekanik. Jadi pakainya 36.000 Joule. Ini untuk usaha yang dikeluarkan dua-duanya sebesar ini, walaupun walaupun gaya yang dikeluarkan beda. Yang ini 1200 Newton, yang ini 800 Newton, tapi usaha keduanya itu adalah usaha mula-mula atau usaha awal sebelum pakai kren. Oke.
Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang usaha dan energi. Silakan diulang-ulang soal ini, kamu bisa download di description box. Jangan pernah lelah untuk belajar, semoga besok pagi AS-nya lancar, dapat 100 semua. Jangan pernah takut kamu nggak bisa mengerjakan. Kalau kamu bisa menguasai 10 soal ini, insya Allah besok sangat-sangat mudah untuk dikerjakan. Materi, usaha, dan energi. Saya akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di-like atau di-share ke teman-temanmu, boleh ke sekolah yang lain juga boleh. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.